Ya, halo Females and Stationers dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam program yang dipersembahkan oleh FEM, Institut Pertanian Bogor, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. Anda sekarang berada di FEM Station. Saya Hardi Hermawan dan kita akan membahas mengenai berbagai hal yang terkait dengan perekonomian di Indonesia. Ini kali FEM Station akan menyajikan tentang COVID-nomics, khususnya membahas mengenai PPKM dan ekonomi perilaku, behavior economy. Saya sudah bersama dengan Dr. Iman Sugema, dosen dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen yang juga saintis dari Labs FEM IPB. Apa kabar, Pak Iman? Alhamdulillah baik. Halo Femers, apa kabar semua? Ya, sehat, stay safe, stay home. Stay safe, stay home, stay healthy, stay tuned. Stay tuned. Di FEM Station. Jadi sekarang sudah hari ketiga PPKM. Sejak tanggal 3 diselenggarakan, tanggal 3, tanggal 4, dan tanggal 5, hari ketiga PPKM. Hari pertama PPKM dijalankan di hari kerja. Ada banyak keriuhan di Jakarta, terutama semua akses jalan menuju ibu kota disekat, dan itu ternyata menimbulkan persoalan tersendiri. Seberapa penting menurut Pak Iman PPKM ini diberlakukan, dan melihat dari situasi yang sekarang ini kira-kira akan seberapa dampaknya? Oke, jadi begini, kalau dari sisi behavioral economics kan kita harus mempertimbangkan is there any better alternative atau tidak, ya kan? Ada nggak pilihan-pilihan dari kacamata ekonomi, ya? Ada nggak pilihan-pilihan lain? Oke. Kalau ingin menghindarkan tragedi kemanusiaan, sekali lagi ya, kalau ingin menghindarkan tragedi kemanusiaan, maka above kasus per harinya 30.000, di atas 30.000, ya. Kita akan menyaksikan bukan kolaps ya, bukan kolaps, tetapi korban yang tidak perlu. Akan menyaksikan korban yang tidak perlu karena kalaupun mereka bisa melakukan perawatan di rumah, isolasi mandiri di rumah, suplai oksigen pasti sangat terbatas. Yang kedua, dokter pasti tidak cukup. Mereka akan sangat kelelahan. Coba Anda bayangkan kalau 30.000 rata-rata sehari, kalau 30.000 rata-rata sehari, ya kan dikalikan 15 hari, berarti at one time kita harus merawat kira-kira 450.000 ya, 450.000 yang terinfeksi COVID. 450.000 kita hanya punya dokter kira-kira 160.000. Jadi it's going to be health disaster ya, dan kemudian orang tidak sempat dirawat di rumah sakit, tidak sempat dirawat oleh dokter, tidak sempat dirawat oleh siapapun, akhirnya harus mati di tengah jalan, mati di perjalanan, ya kan, mati di rumah. Dan sekarang sudah banyak yang mati tidak tertolong di rumah. Nah, oleh karena itu untuk menghindarkan hal seperti ini, PPKM darurat merupakan satu alternatif yang paling mungkin untuk ditempuh sekarang. Jadi kita tidak lagi bicara apakah ini perlu atau tidak, karena kita ingin mencegah supaya selama 2 minggu ke depan itu tidak on average ya, tidak tercapai 30.000. Dan hari ini kan sudah 29.900, ya kan? Jadi ini sangat darurat kalau menurut saya. Kalau dalam perhitungan statistik, perhitungan atau perkiraan 30.000 ini masih bisa terlampaui atau sampai level berapa kira-kira? Makanya sangat tergantung pada ketaatan dari masyarakat. Kesadaran, bukan ketaatan ya. Kesadaran masyarakat bahwa ini adalah problem bersama. Ya. Kalau masih banyak orang yang tidak percaya bahwa PPKM itu diperlukan, pakai masker itu double diperlukan, menjaga jarak itu diperlukan, lupakanlah kasus 30.000. We are going to be bisa dalam 2 minggu ke depan bisa 50.000, ya, bisa 50.000.
Jadi yang bisa menolong masyarakat adalah masyarakat itu sendiri. Yang bisa menolong diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Lupakanlah pemerintah, lupakanlah asosiasi politik, dan lupakan segala kepentingan untuk sementara, karena memang tidak ada alternatif lain kecuali yang sehat itu tinggal di rumah. Tidak ada alternatif lain. Ya. Oke. Idealnya memang seperti itu ya, semua melupakan persoalan-persoalan kepentingan yang sifatnya politis atau juga mungkin taat dan sadar dengan imbauan PPKM. Faktanya kan selama 1,5 tahun kita menjalani pandemi ini, hal-hal seperti itu kan masih berupa kemewahan. Perilaku kita kan tidak semacam itu. Ya, makanya kan saya bilang begini ya, tentunya format kebijakan di setiap negara akan sangat berlainan. Begitupun di daerah akan sangat berlainan. Ya. Anda berhadapan dengan orang Padang, orang Batak berbeda dengan berhadapan dengan orang Jawa. Orang Jawa juga berbeda dengan orang Sunda. Ya kan? Di antara orang Jawa ada subnya orang Madura. Orang Madura pun berbeda dengan orang Jawa. Ya kan? Karena itu local knowledge itu sangat penting, dan disinilah sebetulnya peran dari pemerintah daerah untuk lebih persuasif sambil mengenforce tapi mengerti situasi masyarakatnya seperti apa, ya kan? Nah, kalau hanya satu rumus, saya pikir ya kita tidak akan pernah nyampe. Kita mempersamakan orang Padang dengan orang Jawa aja udah Jadi salah. Jadi PPKM darurat itu tidak bisa generik diberlakukan di semua daerah. Tidak generik, maksudnya ada spesifiknya. Ya, jadi untuk masing-masing daerah harus ada plusnya. Ya. Jadi format kebijakannya adalah PPKM darurat, ya kan? Plusnya adalah pendekatan sosial di masing-masing daerah. Ya. Kalau tidak seperti itu, saya bilang kita nggak akan pernah nyampe, nggak akan pernah secara efektif memberlakukan kebijakan nasional. Oke, itu tadi untuk PPKM yang tujuannya lebih banyak ke kesehatan. Ya. Jadi untuk penyelamatan ekonominya sendiri bagaimana? Perilaku masyarakat sepertinya kan lebih rumit dalam urusan-urusan ekonomi ini. Jadi begini, nanti mungkin ada bahasan khusus ya. Tetapi dari sudut pandang ekonomi, kan pilihannya hanya begini ya. Pilihannya begini. Sekarang kita taruhlah memberikan kebijakan yang sangat ketat, ya kan? Dengan harapan, sekali lagi ya, dengan harapan belum tentu sukses loh, ya belum tentu sukses. Dengan harapan ekonomi bisa cepat pulih, ya kan? Artinya, oke, selama 2 minggu atau mungkin paling lama 6 minggu kita melakukan PPKM darurat dan kita berkorban ekonomi, apapun itu korbanannya. Nanti akan ada yang di PHK, ya kan, ada yang kelaparan, ya kan, dan macam-macam, ya, dan macam-macam. Nah, setelah itu kasus COVID akan slowing down, ya, baru kita berpikir ekonomi bagaimana cara mempercepatnya. Dan kita sudah ingat loh, kita mendapat puncak di wave pertama, gelombang pertama itu Januari. Betul. Ya kan, Januari, dan ekonomi mulai merangkak naik, ya kan? Dan itu otomatis saja, ya. Dan natural terjadi. Jadi stop untuk membuat trade off, ya, seolah-olah, bukan seolah-olah ya, membuat trade off yang terlalu berlebihan tentang ekonomi dan kesehatan. Karena kalau sekarang bukan trade off, hubungannya apa? Ya. Karena sekarang ini mau tidak mau kita harus pilih salah satu. Otherwise, dua-duanya kolaps. Paham ya? Dua-duanya kolaps. Kalau Anda pilih dua-duanya, ya dua-duanya nggak akan pernah terurus. Ekonomi sooner or later, coba Anda bayangkan deh, kalau misalkan kasusnya menjadi 100.000 sehari, apa ekonomi akan tetap bergerak? Ya, pasti berhenti ya. Pasti berhenti. Jadi daripada demikian, kita lebih baik menganut skenario apa yang disebut slow release. Slow release itu bagaimana?
ya oke, kita tahan agar COVID-nya itu tidak terlalu meledak, Ya, sambil kita coba untuk stabilize, ya kan? oke. Korbanan ekonomi juga tidak terlalu tinggi. Hmm. Kalau ya, Nah, itu. kalau kemudian masyarakat taat. Tetapi kalau masyarakatnya masih menganggap, oh COVID nggak ada, ya kan? Orang belum nyampe ke saya kok, nggak ada bukti bahwa COVID itu ada, ya kan? Nah ini akan menjadi masalah tersendiri. Saya menghitung ya pada Januari itu masih kurang lebih 90 jutaan orang Indonesia itu belum taat terhadap protokol kesehatan. Itu 35% itu. Ya 35%, ya kurang lah dari, ya kan harusnya kan Ya, ya. harusnya sekitar 70 jutaan baru kita bisa mendapat reproduction number di bawah di bawah satu ya. Ya. Itu rumus Ya, masalahnya oke, sekarang kita fokus utopnya. di kesehatan, tapi kan sebagian orang dihadapkan pada kesulitan-kesulitan ekonomi sehari-hari. Mereka hidup dengan pola yang mencari makan untuk hari itu, habis untuk hari itu. Nah, disitulah peran pemerintah seharusnya ada, ya kan? Bansos, mau tunai, mau bentuk natura, tetap harus ada. Kemudian nanti pada saat COVID sudah termanage dengan baik, ya kan? Berbagai macam subsidi untuk menyelamatkan perekonomian, terutama usaha kecil dan menengah, usaha mikro, kecil dan menengah, itu kan sudah ada skemanya, ya kan? Dan jangan lupa, jangan tiba-tiba kemudian naikin pajak. Bila aja sekarang, ya kan, pajaknya mau dinaikkan, orang belum sembuh, ya kan? Secara ekonomi belum recover, kemudian tiba-tiba ada mau naikin pajak. Itu merupakan saya pikir penyakit tersendiri, wabah tersendiri. Virus tersendiri. Jadi yang pertama, rakyat itu ya diharapkan taat, sabar, dan kemudian memahami bahwa yang fokus, yang terpenting itu prioritasnya kesehatan. Lalu pemerintahnya itu sesegera mungkin mengeluarkan bansos untuk menyangga menjadi bantalan kebutuhan ekonomi masyarakat. Tapi di antara pemerintah dan masyarakat itu kan ada korporasi, ada sektor swasta. Kan ini yang jadi faktor juga. Mereka tidak memberikan izin libur atau WFH kepada karyawannya, sehingga pagi-pagi pada berangkat semua ke Jakarta untuk bekerja. Ya. Komunikasi itu, perilaku ekonomi seperti itu juga kan dialami oleh kalangan korporasi. Jadi begini, saya pikir kalau yang kasus tadi pagi ya, itu traffic jam di mana-mana karena penyekatan dan lain-lain, saya lebih cenderung itu merupakan miscommunication, ya kan? Karena sebetulnya untuk beberapa perusahaan yang sudah well established, ya, beberapa perusahaan yang sudah well established itu sekarang hanya sekitar 15%-an saja work at office, ya, at office, ya kan? Karena itu seharusnya tadi pagi tidak ada traffic jam. Kalau memang semua yang benar-benar establis itu kan udah sedikit juga dalam situasi setelah 1,5 tahun mereka terhantam kemarin. Gimana? Ya, perusahaan-perusahaan yang bisa disebut establis itu kan mungkin sekarang juga sudah semakin terbatas setelah 1,5 tahun mereka dihantam pandemi kemarin. Pastinya sekarang sudah banyak yang melakukan layoff, ya kan, efisiensi, kemudian bahkan merugi besar, ya kan, sudah banyak, hampir bangkrut walaupun ditahan-tahan, ya kan, melalui berbagai skema yang diinisiasi oleh pemerintah. Ya. Tetapi alternatifnya kan mau bangkrut sekalian, ya kan, mau bangkrut sekalian sekarang. Kalau mereka paksain kita tahan gitu loh. Kira-kira begitu aja. Simple gitu. Jadi mau bangkrut sekarang atau ditahan. Nah, sosialisasi semacam ini dengan kalangan korporasi seberapa efektif selama ini? Sangat tergantung pada pemerintah daerah dan kemudian sangat tergantung pada perusahaannya ya, apa mereka well informed atau tidak, ya kan? Kalau dari kebijakan nasional kan jelas arahannya, tetapi kan secara teknis, ya kan,
Yang mengetahui itu adalah pemerintah daerah atau Satgas COVID di tingkat daerah. Mungkin sampai tingkat 2 kan, gitu. Ini yang akan berperan lebih banyak sebetulnya, karena dari pusat kan hanya mengkoordinir, kemudian memberikan fasilitasi bagi Satgas COVID di daerah, termasuk juga kepolisian dan TNI, ya. Nah, tapi apalagi yang bisa menjadi determinan bagi korporasi juga kepada masyarakat untuk membuat mereka taat dan patuh terhadap aturan di saat PPKM darurat ini. Apa harus ada subsidi gaji misalnya? Nggak bisa. Itu yang paling sulit untuk dilakukan sekarang, ya. Sebetulnya meyakinkan masyarakat bahwa stay at home itu adalah cara terbaik untuk menghindari bencana. Satu, bencana kesehatan, dan kedua bencana ekonomi, ya kan? Ini seharusnya kita sudah melakukan sosialisasi yang pendidikan lah, bukan sosialisasi, karena sosialisasi biasanya itu diterjemahkan kemudian petugas halo-halo bawa speaker pakai mobil kemana-mana keliling, ya kan, sosialisasi Anda stay at home, tinggal di rumah segala macam, cuman gitu aja. Jadi yang harus dilakukan sebetulnya sampai tingkat RT, ya, ada pendidikan tentang bagaimana dealing with COVID-19 gitu. Karena basically di masyarakat kita kan bukan seperti masyarakat di negara maju, bukan seperti di masyarakat di Singapura yang mudah diatur kan gitu. Ya, itu uniknya itu kan seperti itu gitu loh. Jadi tidak semudah Singapura aja susah gitu, yang kecil dan sedemikian advance saja susah untuk melakukan itu. Nah, kita kan keunikannya lebih banyak lagi. Ya, jangankan Indonesia, Italia aja kan susah. Italia loh. Ya kan, sampai para pemuda itu dipaksa untuk tinggal di rumah. Jadi kalau bicara soal behavioral ekonomi perilaku, ini memang tidak ada katakanlah benchmark itu perilaku ekonomi di setiap negara yang kira-kira akan sama gitu dalam merespon setiap fenomena ekonomi atau kebijakan dan bagaimana mereka bertindak dalam keekonomian mereka gitu. Pada prinsipnya modelnya sama, ya kan, teorinya sama, hanya lebih mengedepankan bagaimana masyarakat itu kita segmentasikan, ya kan, kita belah lah, ya kan, kita belah apakah berdasarkan adat, berdasarkan belief, ya kan, agama. Kalau sudah begitu udah paling rumit lagi Indonesia berarti, ya. Kenapa? Kalau sudah begitu udah paling rumit lagi. Jauh lebih rumit dibandingkan yang lain. Membelahnya kan banyak sekali irisannya, agama, suku, status sosial, kota, desa, macam-macam. Ya, makanya negara-negara yang sangat majemuk seperti India, ya kan, dan memiliki sistem demokrasi yang multipartai, ya kan, itu mengalami kesulitan kan. Jangankan India lah, Filipina, Amerika Serikat sekalipun, ya kan, how stupid DA, ya kan, terutama presidennya yang dulu kan, itulah, ya kan, iya, karena masing-masing pihak punya kepentingan, ya kan, kalau masing-masing punya kepentingan, maka conformity atau kesatuan untuk memajukan mengedepankan, lebih mendahulukan kepentingan bersama kan menjadi jauh. Baik. Oke, kita akan sapa dulu Famers and Stationers. Silakan, Anda boleh ikut berinteraksi dalam diskusi kita kali ini. Raise your hand. Ada fasilitas untuk mengacungkan tangan dan saya akan tunjuk nanti siapa yang akan mengajukan pertanyaan. Silakan acungkan dulu tangan Anda, nanti kita akan sapa untuk memberikan pertanyaan. Kita akan lanjutkan lagi. Jadi kalau demikian, prasyarat apa yang harus dilakukan yang sekarang ini dalam jangka pendek, katakanlah 1 minggu ke depan, lalu kemudian 2 minggu, dan kalau misalnya harus diperpanjang sampai 6 minggu, yang harus dilakukan oleh negara, pemerintah,
agar lebih mudah orang menjadi taat, lebih mudah orang menjadi patuh terhadap aturan. Karena melihat bahwa sekarang ini persoalannya kan justru dianggap tidak konsisten dengan penerapan aturan itu tadi. Ya, saya pikir mungkin kalau dari teori ekonomi begini aja ya, simpel. Pada dasarnya semua orang itu risk averse. Risk averse itu mereka harus diterangkan atau dijelaskan, ya kan, dengan risiko. Ya kan, risiko. Nah, ini berarti management of fear, ya kan? Memanage horror. Ya kan? Memanage horror. Jadi ada baiknya juga mungkin sekarang ini lebih banyak menceritakan horor-horor orang yang nggak tertolong. Jadi Anda ingin mengatakan harus ditakut-takutin biar taat? Oh, apalagi sekarang mau apa? Mau dengan persuasi? Kalau dalam politik, istilahnya di Indonesia terutama, ini karena kepentingan atau kesamaan pandangan politik itu membuat orang lebih, ya katakanlah nurut. Kalau dia bisa dikelompokkan satu kelompok tertentu, ada atasannya bilang begini, dia akan lebih cenderung mudah. Nah, kalau dalam ekonomi ini, motif perilaku ini apa kalau bukan benefit atau keuntungan? Ya, kalau di negara maju kan begini, Anda dapat allowance ya kalau tinggal di rumah. Kira-kira begitu. Ya kan? Kalau Anda tinggal di rumah, Anda dapat allowance. Tunjangan, ya, tunjangan, ya kan? Nah, sekarang sudah siap belum pemerintahnya untuk gitu ya? Oke. Nah, kalau nggak ada gitu, berarti strategi yang berikutnya adalah bagaimana kalau masyarakat itu ditakut-takuti untuk keluar rumah. Jadi kalau tidak bisa memberikan benefit atau allowance atau tunjangan, maka informasikan bahwa kerugiannya akan lebih besar. Kalau Anda tidak. Dan itu sudah banyak contohnya kan. Tinggal diamplifikasi aja, ya kan? Sebentar di ini blow up lewat media apa segala macam. Pak Hari ini ada sekian puluh ribu orang yang tidak tertolong dan lain-lainnya kan gitu. Ya, Pak Dekan sudah melambaikan tangan, Pak Nunung Nuri Artono sudah melambaikan tangan. Tolong operator untuk membuka mikrofonnya Pak Nunung. Silakan, Pak Nunung Nuri Artono. Makasih nih Pak Iman, Bung Hardi. Singkat tadi kaitannya dengan konteks ditakut-takutin tuh. Sudah di Surabaya tuh wali kotanya bagi pelanggar diajak tur ke makam tuh Pak Iman. Gimana tuh? Nah, itu kira-kira kan membuat orang takut, mudah-mudahan dia jerak gitu loh. Turnya ke makam tuh. Nah, dari konteks behavior economics tuh gimana? Mudah-mudahan itu efektif tuh. Gimana tuh Pak Iman? Ya. Apakah ketakutan yang semacam itu, horor yang semacam itu yang dimaksudkan Iman itu? Sangat tergantung pada konteks masyarakat lokalnya ya. Saya agak kurang paham masyarakat Surabaya, tetapi kalau boleh saya interpretasikan, kalau boleh nih ya, saya dengan pengetahuan yang terbatas dengan situasi lokal Surabaya ya, kemungkinannya ada dua. Masyarakat Surabaya akan memahami itu sebagai ziarah dan itu sebagai pahala. Orang NU biasa ziarah kubur, jadi kayak gitu. Iya kan begitu. Atau memang betul-betul takut. Kira-kira kemungkinannya hanya gitu aja deh. Ya. Yang jelas cari betul apa faktor yang paling menakutkan buat mereka, yang membuat mereka ya tidak punya pilihan lain selain mengikuti petunjuk PPKM darurat ini. Bukan hanya petunjuk ya. Sekarang harus real ya. Media harus jangan diberangus lah, terutama untuk menceritakan yang horor-horor, dan jangan itu dianggap sebagai melawan pemerintah. Menceritakan bahwa ini sudah genting segala macam, itu sangat penting dalam memanage untuk menghindari disaster yang lebih buruk ya. Jadi pemerintah juga jangan baper lah ya. Jangan baper, biarkan saja. Bahkan itu selama ini cenderung menguntungkan. Baper. Ya? Selama ini cenderung baper. Baper itu bumi perkemahan atau apa? Defensif. Defensif. Jadi saya pikir terutama pemerintahnya sih mungkin enggak, cuman pembelanya ya buzzer RP gitu biasanya. Ya. Buzzer RP yang baper ya kan gitu.
Nah, padahal bukan saatnya lah terlihat serba benar sekarang pemerintah. Tapi enggak. Bagaimana bisa dipercaya aja yang penting kan? Ya artinya bersikap jujur sekarang ini, mengemukakan fakta yang sebenarnya, bahkan melebih-lebihkan fakta yang menakutkan. Itu saja intinya. Tapi kalau misalnya Femar Stationer, Anda juga kembali kami silakan untuk mengajukan pertanyaan. Kalau mau raise hand, boleh raise your hand. Atau juga menuliskan di chatroom, nanti bisa saya bacakan kalau memang agak canggung. Tapi saya ingin lanjutkan lagi, kalau memang ini sudah dilakukan, menurut perhitungan Anda, jika 2 minggu, 4 minggu, atau 6 minggu PPKM darurat ini berlaku, dan katakanlah dengan asumsi, katakanlah 70% berjalan efektif, secara ekonomi akan bagaimana itu hitungan? Saya cenderungnya, kalau memahami data seperti yang sekarang, ya, apa yang ada sampai hari ini ya, sampai hari ini kan kita selalu mempelajari ekonomi, itu selalu mempelajari pola data, ya kan. Kayaknya sih ini PPKM tidak cukup dilakukan hanya sampai tanggal 20. Mungkin harus diperpanjang 14 hari lagi, ya kan, sampai kira-kira awal bulan Malaysia depan, 45 awal Agustus, hari. Ya kan. Kemungkinan diperpanjang lagi tuh 6 minggu. Makanya saya bilang sangat tergantung pada tren dari reproduction number. Sekarang nih masih tinggi-tingginya, dan biasanya ya masyarakat yang tidak begitu adaptif, mohon maaf ya, Indonesia ini memiliki masyarakat yang tidak begitu adaptif. Artinya learning by doing-nya itu lemot. Mohon maaf ya. Learning by doing-nya itu lemot, karena masih terbebani oleh macam-macam, ya kan. Nah, kemungkinan besar at least 6 minggu kita harus melakukan PPKM darurat ini. Kemungkinan besar. Otherwise, percumalah kita PPKM 1, 2, 3, 4 terus tiba-tiba meledak lagi, ya kan gitu. Harus sampai DNA kita itu nggak bisa di dalam rumah. Terlalu lama. Kita bukan negara 4 musim, yang kalau musim salju orang sana kan biasa dalam rumah, menyimpan menabung makanan dan lain sebagainya untuk musim dingin dan lain sebagainya. Kita kan dari zaman dulu ribuan tahun nggak ada sejarah itu. Nanti tiba-tiba di minggu ke-4 tahu-tahu meledak, itu kemungkinan. Ya begini, kalau hitungan statistik begini, minimal 2/3 penduduk, statistik ya, kalau hitungan statistik minimal 2/3 penduduk itu harus stay di rumah kalau ingin menurunkan reproduction number, efektif reproduction number sampai di bawah 1. Jawa Bali lah ya. Minimal 2/3 kan, minimal 2/3. Artinya kalau misalkan dalam satu provinsi, Jakarta ya 10 juta penduduknya, ya kan, minimal 6-7 juta harus stay at home at one time. Berarti harus ada giliran dong. Ya. Jadi mestinya sih kita bisa lah mengatur 1/3 keluar, ya kan, 2/3 di rumah. Nanti 1/3 yang berikutnya dibiarkan keluar, ya kan gitu. Kira-kira begitulah cara mengaturnya. Tapi kan ini membutuhkan manajemen yang canggih, saya bilang. Dan belum ada saya kira kepala daerah yang punya kemampuan untuk ini. Dan itu pemerintahan lokal ya. Oke. Dan ini ada pertanyaan dari siapa ini? Oke. Dalam kaitannya dengan perilaku ekonomi, bagaimana pendapat Pak Iman terkait dengan tetap di rumah dan tetap putar uang lewat online? Nah, seberapa besar online transfer, online buying, e-commerce juga mungkin membantu perekonomian di masa pandemi semacam ini? Ya, kita ada gitu ya. Pada dasarnya kalau dari sisi konsumsi kan itu hanya switching dari tadinya pergi berbelanja ke pasar, ke mall, kemudian sekarang belanja online. Itu kan nggak ada. Itu kan hanya nggak ada bedanya. Hanya kepuasannya mungkin berbeda. Ya. Ini problemnya duitnya nggak ada, mau online juga susah. Nah, masalah utama sekarang ini to the point aja ya. Masalah utama sebetulnya daya beli sekarang itu. Yang online juga sudah mulai mengeluh, ya sudah mengeluh, artinya penjualannya mulai seret.
Dan itu boleh ditanyalah kepada Bukalapak, Goto dan lain-lain ya. Ya. Oke, jadi banyak PR yang harus dikerjakan. Pemerintah benar-benar harus meyakinkan diri bisa dipercaya, konsisten dalam tindakannya. Jadi istilahnya jangan ini PPKM tapi yang lain dibiarkan untuk keluar masuk, itu mungkin Iman salah satunya. Ya. Lalu, pemerintah lokal bisa melakukan manajemen kapan warga yang tertentu bisa keluar, kapan tetap harus di rumah, sehingga paling tidak 2/3 dari penduduk itu berada di rumah. Lalu harus disiapkan juga mungkin antisipasi kalau ya itu tadi bansos tetap harus disalurkan sebagai bantalan kebutuhan, terutama untuk mereka yang berada di kalangan masyarakat bawah. Di minggu keberapa nanti krusialnya kalau misalnya nanti harus diperpanjang? Kita seminggu lagi bisa tahu ya. Minggu depan, insya Allah nanti kita minggu depan bahas apa perlu diperpanjang atau enggak. Kita bisa prediksi lah kira-kira. Oke. Ada satu yang raise hand-nya. Satu yang terakhir nih sebelum kita closing. Satu yang terakhir sebelum kita closing. Tadi siapa yang raise hand? Ini Pak Mula Warmansyah. Oh ya, teman saya itu. Silakan. Dari Sumatera ini. Ya. Oke, produser silakan bukakan mic-nya. Silakan Pak. Baik. Suara saya bisa didengar? Siap, clear. Oke. Pak Iman, saya ingat meme atau guyonan di video, tapi tepat sekali untuk sekarang. Diperpanjang. Tapi kalau nggak keras percuma. Itu ada ibu-ibu yang bilang begitu. Maksud saya begini. Maerot. Ya. Cuma panjang kalau nggak keras. Oke. Kepada orang-orang yang memang dalam kontrol pemerintah, kerasin aja. Contoh, PNS, ASN, anggota DPRD, anggota DPR RI, larang berjalan. BUMN, BUMD. Tidak ada perjalanan dinas, walau hanya sehari. Itu main aja. Antar daerah pun jangan. Yang dekat-dekat pun jangan. Seberang kabupaten pun jangan. Ini sekarang teman-teman saya terus terang aja, mereka ngakali naik mobil, Pak. Naik mobil mereka. Jadi nggak tahu saya motivasi. Mungkin ada uang lebih di sana ya. Tapi apalah nilai uang itu? Kita kan bisa alihkan ke honor-honor yang lain. Ketika Anda meeting Zoom, diberikan honor misalnya. Terima kasih. Ya. Jadi ada juga benefit untuk insentif ya untuk mereka yang bisa melakukan diganti yang lebih taat. Terima kasih. Silakan, Kang Iman, selain sekaligus menutup dari episode pertama Fem Station kita kali ini. Oke. Jadi kalau dari pertanyaan yang terakhir ya bisa kita simpulkan bahwa yang lebih tahu tentang situasi itu adalah pemerintah daerah, dan yang lebih tahu tentang situasi misalkan dalam sebuah birokrasi adalah atasan langsung, ya kan? Yang lebih tahu situasi mengenai pekerjanya adalah manajer atau directors di perusahaan itu sendiri, ya kan? Nah, jadi bagaimana supaya masing-masing kepala atau masing-masing manajer atau masing-masing pemerintah daerah itu secara kreatif ya mendesain untuk daerahnya tersendiri yang lebih tepat. Ya, misalkan tadi uang perjalanan dikonversi menjadi uang mengikuti seminarnya Pak Iman. Kira-kira kan begitu gampang ya nggak? Ya, itu kan lebih kreatif gitu kan, dan tidak perlu seragam antar daerah, tetapi kreativitas itu menjadi sangat penting. Kira-kira begitu Pak Hardi. Oke, thank you. Jadi artinya ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, mungkin ekonomi perilaku ini pada dasarnya membuat orang memiliki menentukan motif-motifnya tersendiri ketika berperilaku dalam bidang ekonomi, dan itu yang seharusnya bisa diintervensi oleh negara dengan katakanlah memberikan aspek-aspek yang mungkin lebih bersifat
hal yang merugikan yang bisa mereka dapatkan jika tidak mengikuti aturan PPKM. Dan juga sedikit banyak ada insentif buat mereka yang mengikuti aturan PPKM ini. Awasi terus pelaksanaan PPKM, kontrol jangan sampai kemudian ini tidak bisa terkendali. Ini pilihan yang tidak ada alternatif lainnya dalam situasi yang sekarang. Sama-sama harus kita hadapi, sama-sama harus kita lewati, dan sama-sama kita saling menderita dalam hal ini. Mungkin semuanya harus berbagi penderitaan dalam soal ini. Hal yang paling menakutkan tentu saja kalau mereka tidak bisa makan dan kemudian mati karena kelaparan, dan itu tugas negara untuk memastikan hal itu tidak terjadi. Terima kasih Pak Iman Sugema atas bincang-bincang kita di Fem Station kali ini. Terima kasih Femers and Stationer semua. Kita akan tidak terlalu lama untuk berbincang, tapi ikuti terus setiap malam pukul 20 sampai 20.30. Fem Station akan selalu menyapa Anda. Besok tema kita tidak akan kalah menarik, ada tentang escape from dead economy. Seperti apa dead economy dan bagaimana kita lepas dari ancaman dead economy. Tunggu besok di jam yang sama. Stay home, stay healthy, stay safe, stay tune di Fem Station. Saya Hari Hermawan pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.